secara keanggotaan struktural HMI Istiqlal UIN yang saya muliakan. Tak lupa pula Ibu Sohibul Hajat, yaitu sesepuh Nyai Hajat Jo. Semoga diberikan umur yang panjang oleh Allah dengan seluruh keluarga tercintanya yang saya muliakan. Adik-adik rahimahullah, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat sempat yang tak kalah pentingnya, yaitu nikmat iman. Karena dengan satu nikmat yang bernama nikmat iman yang tertancap di dalam hati kita, ada panggilan rohani untuk hadir ke tempat yang penuh dengan barokah ini. Kedua kalinya sholawat dan salam mari haturkan kepada pimpinan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para hadirin rahimahumullah, beliau adalah yang merubah etika kita, merubah cara budaya kita, dan mengenalkan kita kepada agama yang hak, mengenalkan kita kepada Tuhan yang absolut, dan juga mengenalkan kita kepada jalan yang lurus, diangkat ilal zulumati ilan nur, seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Adik-adik mahasiswa rahimahullah, dalam kesempatan kali ini, yaitu acaranya Maulidun Nabi sekaligus haul. Kemarin ketemunya itu ke rumah bunda saya, katanya untuk berceramah. Saya sampaikan, kalau ceramah bahasa Indonesia saya tidak pernah, karena saya tidak pernah diundang di Jakarta. Saya seringnya di lokal-lokal kampung bahasa Madura. Kata Pak Betulnya, gak apa-apa pakai bahasa Madura. Cuma saya bingung yang pakai bahasa Madura. Anggotanya adik-adik, ada HMI yang boleh. Saya kan. Tapi kalau misalnya saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia, ini terbawa ke materi kan, bukan ceramah. Tapi nggak apa-apa, yang penting isinya. Kalau masalah lagu nanti kan rada-rada ceramah, rada-rada materi, nggak apa-apa. Kayak lucu, nggak lucu, serius, nggak apa-apa, yang penting isi. Kalau cuma casing nggak begitu berpengaruh, yang penting isi. Casingnya bagus, tapi isinya nggak bagus. Walaupun casingnya nggak bagus, isinya bagus. Mulai ini kan bagus semua casingnya di sini. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara masalah Maulid Nabi, ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu keutamaan dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sebagai umat muslim akan mendapat keutamaan, ataukah hanya sebatas pengamalan semata ketika kita merayakan Maulid Nabi Muhammad? Sementara banyak pendapat yang kontroversi di luar sana. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan
sunnah, bahkan ada yang mengatakan bid'ah. Akan tetapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan dan diberikan anugerah ideologi yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita merayakan Maulid Nabi Muhammad. Bagaimana keutamaan dari Maulid Nabi, adik-adik sekalian? Keutamaan dari Maulid Nabi tidak terhitung, besar, banyak. Apa saja keutamaannya? Rasulullah sendiri berkata, "Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, maka orang tersebut akan mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Kita pada kesempatan kali ini termasuk orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena kita insya Allah calon-calon orang yang akan mendapatkan syafaat. Amin. Kalau sudah mendapatkan syafaat, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bahagia nanti di akhirat. Betapa banyak amal dari umat Muhammad yang ditolak, betapa banyak amal umat muslim yang ditolak, akan tetapi tidak kalah beruntung dari orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya syafaat ini menjadi urutan manusia. Kenapa? Karena kalau syafaat yang berbicara, maka surga yang akan menjadi tempat kita. Tidak ada Nabi yang memberikan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan dibutuhkan syafaat tersebut? Fi siratin ilal jannah, di tengah perjalanan menuju kepada surga. Ada perjalanan setelah kehidupan, yaitu kematian. Setelah kematian, yaitu hisab. Di saat hisab dan juga perjalanan menuju surga, pada saat itu kita akan membutuhkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah pada kesempatan kali ini adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa merayakan, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah meneruskan perkataannya, "Wa man anfaqa fi maulidi dirhaman faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah." Barang siapa yang menginfakkan hartanya 1 dirham saja untuk mengagungkan kelahiranku, faka'annama anfaqa jabalin fi dhahabin, maka orang tersebut sama halnya menginfakkan gunung yang gunung itu terdiri dari emas fi sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 dirham yang dikeluarkan untuk merayakan Maulid Nabi dalam rangka mengagungkan kelahirannya Nabi Muhammad, itu sebanding dengan emas dikeluarkan untuk fisabilillah. Bayangkan adik-adik yang dimuliakan Allah, kita menginfakkan 1 dirham di jalannya Allah, itu sudah besar, luar biasa besarnya. 1 dirham bandingannya 700 dirham. Barang siapa yang mengeluarkan 1 dirham untuk kebutuhan fisabilillah, maka dilipat gandakan menjadi 700 dirham. Apabila orang tersebut hanya menginfakkan kemudian tidur di rumahnya.
Kalau misalnya menginfakkan fisabilillah di jalannya Allah 1 dirham, kemudian ikut berperang di jalan Allah, maka dilipat gandakan menjadi 7.000 dirham oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sekarang pada kesempatan kali ini yang dikeluarkan beberapa dirham, berapa gunung emas bandingannya yang kita dapat dari manfaat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keutamaan dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Man awwala maulidin Nabi faqad ahyal Islam." Barang siapa yang mengagungkan kelahirannya Nabi, maka dia benar-benar menghidupkan Islam. Betapa banyak referensi untuk kita tentang keutamaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Maulid Nabi ini merupakan bentuk kebanggaan kita dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya seorang pejuang Islam yang luar biasa pengabdiannya, yang luar biasa perjuangannya, sehingga bisa merubah kita dari tataran ideologi, etika, moral dan ilmiah. Sedangkan dulu di waktu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, betapa rusaknya umat adik-adik yang dimuliakan Allah. Bukan hanya dari segi etika, dari segi moral, ubudiahnya pun rusak pada saat itu. Bayangkan siapa yang disembah oleh umat sebelum datangnya Nabi Muhammad. Yang disembah adalah makanan. Sayyidina Umar pernah tertawa sendirian. Kemudian ditanyakan oleh sahabat, "Sayyidina Umar, kenapa engkau tertawa sendirian? Apakah ada hal yang lucu?" "Bagaimana saya tidak tertawa ketika saya ingat sebelum masuk Islam saya menyembah makanan, dan ketika saya lapar makanan tersebut dimakan." Kemudian yang kedua, pada saat itu apa juga yang disebut roti. Roti dibentuk seperti manusia, ada tangannya, ada lihatnya, kemudian ada matanya. Setiap hari disembah. Ketika lapar diambil satu persatu, tadinya diambil dimakan. Kemudian katanya, ini biasa. Menyembah setiap hari, "Tuhan, saya lapar Tuhan, sudikah engkau memberikan tanganmu untukku?" Kemudian diambil tangannya dan dimakan. Begitulah ideologi sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Maka dari itu datangnya Nabi Muhammad adalah kabar gembira dan keberuntungan bagi kita semua. Semoga kita mendapat syafaat dari Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, adik-adik sekalian, selain kita mendapatkan keutamaan dari Maulid Nabi Muhammad, kita juga mengambil ibarat manfaat atau tauladan dari apa yang sudah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ini besar seperti sekarang namanya, tidak semata-mata berjuang dengan cara-cara yang santai. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu pengorbanan, bukan hanya pengorbanan harta, akan tetapi pengorbanan perasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari segi harta jelas, istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, orang terkaya pada saat itu, habis hartanya hanya gara-gara digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalau masalah hartanya Rasulullah banyak yang dikorbankan, yaitu Siti Khadijah. Makanya ada satu kalimat romantis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Siti Khadijah. "Ya Khadijah,
apakah engkau menyesal menjadi istriku? Dulu engkau adalah orang yang bangsawan, dulu engkau adalah orang yang kaya raya, sementara sekarang tidak ada 1% pun harta yang kau miliki, karena hartamu sudah aku habiskan untuk berjuang di jalan Allah. Apa kata si Khadijah? Ya Rasulullah, seandainya tulang rusuk ini bisa engkau jual untuk berjuang di jalan Allah, silakan ya Rasulullah, ambillah tulang rusukku dan juallah tulang rusukku untuk kepentingan perjuangan kita. Kata si Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian juga Rasulullah SAW juga begitu besar perjuangannya, begitu besar pengorbanannya dari segi perasaan. Makanya ketika ada seseorang, kemudian seseorang itu mengorbankan perasaan, maka lahirlah yang namanya etika yang baik. Rasulullah kenapa bisa baik? Etikanya, moralnya baik, akhlaknya baik, karena Rasulullah mengorbankan perasaan. Ada satu kisah yang sangat menarik. Suatu saat Rasulullah ketika bersama para sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan sahabat yang lain, tiba-tiba ada seorang yang sangat miskin. Kemudian seseorang tersebut ingin membahagiakan Rasulullah. Melihat ada Rasulullah yang tertanam di dalam hatinya, kesempatan saya untuk membahagiakan Rasulullah. Sementara orang tersebut tidak punya apa-apa untuk membeli sesuatu untuk diberikan hadiah kepada Rasulullah. Sehingga apa yang terjadi? Adanya uang tersebut diberikan pada buah-buahan, yaitu anggur. Yang namanya uangnya terbatas, maka anggur yang didapat adalah kualitasnya buruk. Kemudian mungkin saya sabuni beli anggur dari pasar dan oleh saja no sedikit. Jadi pada saat itu seseorang yang ingin membahagiakan Rasulullah tersebut membeli anggur. Karena uangnya sedikit, anggurnya kualitasnya buruk, asam. Akhirnya dikasih kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bahagia melihat engkau, wahai Rasulullah. Ini ada buah anggur, saya hadiahkan kepada engkau. Ini saya beli, wahai Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Mana anggur tersebut diterima oleh Rasulullah, dimakan oleh Rasulullah sampai anggur itu habis. Para sahabat melihat, tumben Rasulullah tidak menawarkan kami. Biasanya Rasulullah itu kalau makan menawarkan kami. Kok sekarang tidak ditawari saya? Kenapa? Akhirnya dimakan sampai benar-benar anggur tersebut habis. Akhirnya orang yang memberi hadiah anggur tersebut bahagia. Alhamdulillah, saya sekarang bisa membahagiakan Rasulullah. Padahal sudah membuat lisannya Rasulullah asam, kan seperti itu. Akhirnya apa kata Rasulullah? Ketika orang tersebut sudah pergi, sahabat bertanya, ya Rasulullah, biasanya engkau kalau ingin makan, engkau pasti menawarkan kepada sahabat-sahabatnya. Engkau pasti memberikan kesempatan kepada sahabatnya untuk makan terlebih dahulu. Kenapa sekarang engkau menghabiskan anggur tersebut, wahai Rasulullah? Apa yang dikatakan Rasulullah? Seandainya anggur tersebut saya kasih kepada kalian, wahai sahabatku, niscaya orang tersebut pasti tersinggung. Kok bisa begitu Rasulullah? Iya, pasti kalian mengatakan anggurnya asam dikasih Rasulullah. Pasti bilang seperti itu. Maka dari itu saya rela makan anggur asam hanya demi ingin membahagiakan orang tersebut. Dan saya tidak memberikan anggur tersebut kepada sahabat-sahabat saya supaya orang tersebut tidak tahu bahwa anggur yang diberikan kepada saya itu adalah anggur asam. Itu adalah akhlak Rasulullah SAW. Itu adalah pengorbanan. Kemudian yang kedua, pengorbanan Rasulullah SAW yang luar biasa ada yang dimuliakan oleh Allah.
pada saat Rasulullah ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah, dan pada saat Rasulullah ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Kata anak sekarang lagi galau-galaunya, Rasulullah memberanikan diri untuk berdakwah ke salah satu kota, ke salah satu negeri pada saat itu adalah negeri Taif. Rasulullah pergi ke negeri Taif ingin mengajak orang-orang Taif untuk masuk ke Islam dengan harapan semua orang-orang Taif mengikuti ajakan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi dari yang disebutkan Allah? Ketika Rasulullah nyampe di Taif mengajak kepada orang-orang Taif untuk beragama Islam, kepada pembesar-pembesar Taif untuk masuk kepada Islam, jawaban orang-orang Taif dan pembesar Taif sangat mengecewakan. Rasulullah dianggap tukang sihir, bahkan tidak cukup itu, Rasulullah dilempari oleh batu, dilempari batu. Baik tukang sihir, keluar kamu, jangan sampai ada di negeri. Akhirnya Rasulullah itu keluar dalam keadaan dilempari batu oleh orang-orang Taif. Apakah Rasulullah marah adik-adik yang dimuliakan? Tidak. Bahkan di perbatasan, di pintu keluar negeri Taif pada saat itu, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Menawarkan Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah menyaksikan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Taif kepada engkau. Saya tidak terima, wahai Rasulullah. Sampaikan, terjemahkan dengan bahasa yang sederhana. Pada saat ini saya membawa malaikat penjaga gunung, ingin menawarkan sesuatu kepada engkau, wahai Rasulullah. Apa itu Jibril? Malaikat Jibril berkata, andaikan engkau mau, akan aku hancurkan penduduk Taif itu dengan mudah. Apa jawabannya Rasulullah? Rasulullah tidak meresponnya, Jibril silakan, dia hancur sama penduduk Taif. Tidak. Dengan hati yang sangat sabar dan lapang, Rasulullah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, tidak usah Jibril. Saya masih berharap, walaupun orang pada saat ini menyakitiku, saya masih berharap, siapa tahu suatu saat penduduk negeri Taif ada yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun cuma satu orang. Atau kalau misalnya tidak ada sama sekali yang menyembah kepada Allah, siapa tahu anak keturunannya ada yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya harapkan, wahai Jibril. Jangan engkau lakukan. Coba seandainya ada kota, dia ada ini, kalau seandainya kota berber, untuk kakek terima kakeknya, terus kosong. Tapi kalau Rasulullah adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, luar biasa, akhlak yang luar biasa, perjuangannya luar biasa. Ini yang patut kita contoh untuk dijadikan tauladan, utamanya bagi adik-adik calon-calon leader di masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu mahabbah. Adanya maulid Nabi untuk menanamkan kecintaan di hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Yaitu dengan bukti. Tidak ada cinta tanpa bukti kosong. Yang kita menyampaikan saya mencintai Rasulullah, tetapi tidak ada bukti. Apa buktinya? Yang paling mudah yaitu membaca salat. Sekarang saya tanya kepada adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, setiap hari salawatnya berapa kali? 5 kali di dalam salat. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga ke depan bertambah istiqomah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, yang paling mudah
yang paling ringan, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa balasan dari sholawat tersebut adik-adik yang dimuliakan oleh Allah? Balasan dari sholawat satu saja sholawat yang dibaca oleh kita, maka ada 10 sholawat yang dibaca oleh Allah kepada kita. Kata Rasulullah, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka orang tersebut akan dibacai sholawat 10 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya 10 kali yang kita baca, maka berapa sholawat Allah Ta'ala yang dibacakan terhadap kita? 100 kali. Kalau 100 kali, 1000 kali, sampai beberapa kali yang banyak, tidak ada hitungannya. Adik-adik yang dimuliakan Allah, sholawat adalah bentuk bukti sebagai cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini masih kembalinya kita, keberuntungannya masih kembali kita, manfaatnya masih kembali kita. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sholawat kepada kita, kemudian sholawat itu salah satu manfaatnya yaitu bisa melancarkan rezeki. Kalau kita ahli sholawat, insya Allah rezekinya lancar. Yang punya hutang cepat terlunasi. Kemudian yang ketiga, orang yang ahli baca sholawat biasanya sering memancarkan senyum dari wajahnya. Kenapa? Karena sholawat ini bisa membuat seseorang bahagia. Jadi kalau misalnya ada yang terwajib senantiasa pada, kadang kan dari raut mukanya kan seakan-akan nggak punya hutang, tapi kayaknya punya hutang, kan seperti itu. Kelihatannya nggak punya hutang. Kemudian ketua umum misalnya, oh saya ketua umum. Ada senyumnya sebenarnya di masaku, atau di masa sekarang. Masaku ya, mungkin di ketua umum datang. Kalau ada adik-adik yang datang, benar. Ada senyumnya sebenarnya. Bukankah seorang leader, seorang pemimpin, ketika menebarkan senyum kepada adik-adiknya, kepada orang-orang yang dipimpin, itu lebih dicintai oleh mereka. Bukankah ini salah satu kepada Rasul? Saya punya cerita ini kisahnya saya sendiri. Saya ingin bercerita tentang Dewa. Saya nggak tahu sepak terjangnya Dewa adik-adiknya, saya nggak tahu. Ini saya sendiri. Ketika saya pulang ke rumah, waktu itu saya sekitar berusia 22 tahun. Saya sudah menggantikan orang tua saya. 25 tahun saya sudah menjadi seorang leader di rumah saya. Yang ada di mindset saya itu, kalau jadi kiai itu seakan-akan seakan-akan gembor, seakan-akan santrinya itu nggak boleh menatapnya, harus tunduk seperti ini. Terus masyarakat juga seakan-akan harus engki. Jadi karena mindset saya seperti itu, wajah saya pun juga berubah. Yang asalnya saya kalau di sini itu dengan teman-teman sering senyum, ya bisa hilang itu senyum. Kalau ada tamu, padahal bergada sih pengen senyum seperti itu. Ternyata cara seperti itu tidak sukses. Artinya dalam rangka untuk berjuang kemaslahatan umat, dakwah dan lain sebagainya, cara-cara seperti itu kan adalah cara-cara klasik. Yang dulu kan seperti itu, cara-cara klasik itu sebenarnya kurang begitu efektif untuk melakukan sebuah dakwah kepada masyarakat, utamanya masyarakat. Ketika saya pikir sekarang ternyata masyarakat itu
masyarakat itu lebih sukses ketika mereka mencintai daripada mereka itu takut. Kalau takut, ada kiai kabur. Tapi kalau sudah dicintai, pasti melahirkan sebuah kerinduan. Kita sebut dengan cantik. Allah saudara, tinggalnya kita apa? Mungkin kalau kalau dulu siapa yang memanggil takut, saya takut dia tahu. Dia tahu sebenarnya tadi. Allah saudara, ini adalah bentuk salah satu tauladan seperti sepak terjang Rasulullah SAW kepada umatnya. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ketika kita mencintai Rasulullah, apakah ada timbal balik dari Rasulullah SAW? Pasti ada. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka konsekuensinya kita akan bersama Rasulullah. Seseorang akan tetap bersama dengan orang-orang yang dicintai. Makanya Rasulullah itu berkata dalam hadisnya, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Ini yang sangat kita harapkan. Kualitas surganya beda dengan orang-orang yang tidak bersama Rasulullah. Makanya jangan pernah kita punya cita-cita yang penting masuk surga walaupun ada di pelosoknya. Nah, bercita-citalah setinggilah. Saya harus masuk surga bersama Rasulullah. Dengan cara apa? Buktikan cinta saya kepada surganya Rasulullah adalah surga Firdaus. Berapa kenikmatan bisa luar biasa. Ada salah satu nikmat yang luar biasa yang didapatkan oleh orang-orang ahli surga, yaitu dagingnya burung yang nikmat. Siapapun yang makan daging burung tersebut, maka dia tidak akan merasa lapar. Dan burung itu menawarkan diri. Ketika ada ahli surga itu duduk, datanglah seekor burung, ya ahlal jannah, turidu an ta'kullah. Wahai ahli surga, apakah engkau ingin makan dagingku? Dagingku enak luar biasa. Ini apa yang dilakukan oleh ahli surga? Diambil burung tersebut, kemudian kulitnya dicabut, dimakan dagingnya, dibuang tulangnya. Orang yang makan daging burung tersebut tidak akan merasa lapar selamanya. Dan dagingnya yang dibuang itu berkumpul, akhirnya jadi burung lagi, kemudian terbang lagi, pindah ke ahli surga yang lain. Itulah bagian dari kenikmatan surga. Semoga manfaat dan semoga kita mendapatkan keutamaan dari Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga ending terakhirnya kita bersama Rasulullah SAW. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, kata-kata yang dimuliakan oleh Allah, hanya ini yang kita sampaikan. Kalau misalnya ada perkataan yang baik, itu semata-mata dari Allah. Kalau misalnya ada perkataan yang kurang baik, itu dari kebodohan saya sendiri. Jujur, saya tidak pernah mau Ibnu Hasanah menggunakan bahasa Indonesia. Kalau pakai istri, tapi kan beda, lagunya itu beda, intonasinya beda. Jadi kalau dari papi itu kayak kadang-kadang frekuensinya kadang naik, kadang turun, jadi umat dimaklumi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.